Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, sebagai ungkapan rasa syukur kita dan juga untuk kesuksesan acara ini, marilah kita berdoa sejenak kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Romo Robertus Bambang Rudianto SJ. Dalam rasa syukur dengan keyakinan dan juga relasi yang intim dengan Tuhan, kita mohon berkat untuk acara ini. Saya ingin memimpinnya di dalam tata cara Gereja Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah kehidupan, di mana dalam kehidupan itu kami menemukan sungguh luar biasa Engkau yang selalu memberikan kami potensi untuk berkembang. Dan potensi itu kami temukan di dalam keterkaitan kami satu sama lain sebagai makhluk ciptaan, yang adalah ungkapan syukur daripadamu atas kehadiran cintamu yang luar biasa di tengah dunia dan juga seluruh karya ciptaanmu. Dan kami sebagai satu bagian dari karya ciptaanmu itu menemukan bahwa satu sama lain tidaklah mungkin hanya berdiri sendiri, karena Engkau menghendaki semuanya dipersatukan dan terhubungkan. Dan keterhubungan inilah yang menjadi kekuatan kami pada kesempatan pagi ini melalui wadah studio, melalui wadah tempat, dan melalui wadah berbagai macam kesempatan program. Kami ingin selalu terhubungkan dengan Engkau lewat cerita-cerita dan semua konten-konten yang ada di Nusantara ini. Kami sadar Nusantara memanggil kami. Nusantara memanggil kami sebagai insan yang Kau ciptakan untuk membangun dunia ini. Dan itulah yang ingin kami bawa di dalam kesempatan ini, menjadikan ini sebagai bagian. Dan bagian ini juga adalah penting karena bersama dengan bagian lainnya kami membawa kemuliaan. Ya Tuhan, buatlah kami yang hadir di sini dan seluruh usaha kami Kau berkati dan menjadi berkat bagi siapapun, baik yang datang dan pergi, dan yang juga berbagi dan juga memberi, sehingga dengan demikian nyatalah kami adalah bagian dari karya ciptaanmu yang luar biasa. Tuhan berkatilah acara ini dan tuntunlah kami dalam bimbinganmu, dalam kemuliaanmu kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita simak bersama sambutan dari Chairman The Jakarta Consulting Group. Yang terhormat Bapak AB Susanto, kami persilakan. Selamat pagi Bapak Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Profesor Purnomo Yuskiantoro, Menteri Pertahanan 2009-2014 dan Menteri SDM 2 periode sebelumnya, founder dari Purnomo Yuskiantoro Center, Bapak Dr. Andes Indra Gunawan MBA, sekarang Chairman dari Korps Warga Usia Lanjut, sebelumnya adalah rekan pimpinan dari Kompas Gramedia Group, Romo Dr. Andang Binawan SY yang sudah kita kenal. Saya tahunya jabatannya sekarang adalah sebagai pastor favorit selebriti Indonesia. Sebelumnya kita tahu menjabat sebagai vikat di Keuskupan Agung Jakarta. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Romo Rudianto, ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormatin. Tadi saya sudah cerita pendek waktu press conference, mungkin akan saya ulangin lagi. Pertama-tama hari ini nanti kita mengawali perjumpaan kita ini dengan suatu seminar. Seminarnya itu merefleksikan beberapa konten kita. Konten kita antara lain itu nanti ada yang bertajuk mengenai masalah servant leadership yang nanti kita mohon diisi oleh Romo Andang Binawan. Kemudian ada manajemen bela negara diisi oleh Profesor Purnomo Yuskiantoro. Dan ada quality aging yang akan diisi oleh Bapak Indra Gunawan. Tetapi ini semua dirangkum dari satu tema yang saya dengar dari panitia, namanya adalah membedah mitos kepemimpinan. Lalu bagaimana rangkaiannya? Pertama-tama kalau dahulu kita mempromosikan masalah leadership, kita banyak berbicara mengenai strategic leadership. Di atasnya ada transformational leadership, ada visionary leadership, tetapi di bawahnya ada yang namanya servant leadership. Nah, nampaknya di masa sekarang ini, the most refined leadership yang
sedang diperlukan oleh Indonesia adalah servant leadership. Oleh karena itu kita memilih tema tersebut. Lalu lebih lanjut, seorang pemimpin yang baik dia harus banyak berpikir lebih luas, bukan hanya untuk dirinya, kelompoknya, tapi juga untuk negara dan bangsa. Oleh karena itu saya mohon Profesor Purnomo Sugiantoro untuk berkenan bercerita mengenai manajemen bela negara, bukan hanya dari sisi keamanan dan kedaulatan saja, tapi dalam makna yang lebih luas. Dan beliau pasti adalah ahlinya. Di samping Menteri Pertahanan pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Lemhanas juga. Lalu ada hal lain yang nampaknya agak jauh, tetapi sebenarnya tidak. Yaitu seorang pemimpin harus alert, harus tahu akan adanya tanda-tanda zaman. Salah satu tanda-tanda zaman yang penting adalah adanya pergeseran demografi. Karena jumlah manusia yang berusia di atas 60 tahun itu akan terus bertambah dengan cepat. Pada tahun 2018 kemarin, jumlah mereka yang di bawah 5 tahun dengan di atas 60 tahun sudah crossing. Dan sejak tahun 2018 ke sana jumlah 60 tahun akan terus bertambah besar. Sehingga diperkirakan nanti pada tahun 2025 jumlah kita sudah lebih dari 35 juta yang usia 60 tahun. Oleh karena itu kalau mereka yang berusia di atas 60 tahun ini tidak produktif, menjadi beban, maka itu akan menjadi suatu masalah sosial. Tetapi kalau kita menerapkan apa yang namanya quality aging, kita lihat Profesor Purnomo, kita melihat Pak Indra, semuanya gagah-gagah dan masih berkarya terus, maka kita malah akan mendapatkan istilah kerennya second bonus demografi. Yang sekarang sudah ada, ditambahin lagi. Ya, kita menjadi manusia yang bermakna dan berdampak. Mengapa bermakna? Karena kita punya pengalaman, punya wisdom. Mengapa berdampak? Karena punya koneksi, punya jejaring. Ada apa-apa tinggal telepon beres gitu, ke Pak Joni Plate minta tolong bisa nembus itu kurang lebihnya. Jadi ini menangnya kalau orang sudah di atas usia 60 tahun. Itu yang akan kita lihat bersama nanti. Tapi saya cuma mengulang pendek, tadi saya cerita mengenai the power of O, bukan? O yang pertama, kosong, itu maknanya adalah wadah. 0 yang kedua, angka, bilangan, itu akan sesuatu yang powerful. Karena kalau kita bilangannya 0-nya tambah banyak, 8 0-nya 3 dengan 0-nya 12 sudah jauh beda. Nah, 0 sesuatu yang powerful, dan yang ketiga O sebagai huruf yang O tadi kita katakan, ini dari lafal Jawa, sinergio. Ayolah kita bersinergi bersama-sama supaya kita nanti akan mempunyai kekuatan di dalam, kemudian juga kita akan outward looking, bersinergi dengan pihak-pihak yang lain. Saya tadi sudah bercerita bahwa sejak 3 dekade ini saya tidak lagi mau banyak berkompetisi, tapi fokusnya lebih pada berkontribusi. Dan pada waktu berkontribusi kita akan menemukan banyak kemudahan, tetapi kalau untuk sukses perlu ada satu adonan baru yang itu namanya sinergi. Mengapa? Dengan kontribusi dan sinergi kita akan bukan hanya sukses, tapi juga diterima di mana-mana. Nah, sebagai akhir kata, saya ingin mengutip kata-kata dari seorang filsuf Prancis, René Descartes, yang mengatakan, slogannya di dalam bahasa Latin sangat dikenal oleh orang Katolik, yaitu cogito ergo sum. I think, therefore I am. Nah, dalam hal ini, Ibu dan Bapak, marilah kita berpikir mengenai masalah kontribusi, wadahnya masih kosong. Marilah kita berpikir mengenai masalah sinergi, dan dengan itu insya Allah segala upaya kita akan menjadi berhasil. Terima kasih atas partisipasi dan kunjungannya. Suatu kehormatan bagi kami. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hadirin sekalian, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech Menteri Komunikasi dan Informatika yang kami hormati Bapak Joni G. Plate, SE, kami persilahkan. Yang saya hormati Profesor Abe Susanto, Chairman Jakarta Consulting Group, Profesor Dr. Purnomo Sugiantoro,
senior kita bersama-sama, ya. Romo Rudi, Romo Andang, dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang nggak bisa tentunya saya sebutkan satu persatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya suka atau tidak suka, saya harus awali ini semuanya karena ini salam yang saat ini selalu digunakan dalam sapaan kebangsaan kita. Saya tentunya yang pertama ya menyambut baik sekali atas inisiatif dari Sanggar Prativi dan Jakarta Consulting Group untuk menghadirkan Sinergio TV yang hari ini juga mau dilakukan launching ya. Saya menyambut baik itu dan memberikan dukungan yang penuh dan tinggi untuk itu. Bapak-bapak sekalian, ada 4 jenis penyiaran saat ini di Indonesia ini, ada 4 ya. Yang pertama yang disebut dengan free to air, yaitu mainstream TV yang ada saat ini. Baik lembaga penyiaran publik maupun lembaga-lembaga penyiaran swasta berbisnis. Tapi juga saat ini dengan perkembangan teknologi, disrupsi teknologi, ya, ada juga lembaga-lembaga baru yang disebut lembaga penyiaran berbayar. Seperti Indovision, ya, Trans TV, dan yang sejenisnya. Di mana di platform itu banyak digunakan juga disewa-sewa oleh berbagai jenis penyiaran di dalamnya. Lalu ada juga ya penyiaran yang menggunakan akses satelit, kapasitas satelit. Baik itu kapasitas satelit yang dimiliki oleh Indonesia maupun kapasitas satelit yang ada di orbit yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Dan ini banyak yang melakukan penyiarannya secara ilegal. Dengan konten-konten yang sulit dipertanggungjawabkan. Ini harus menjadi perhatian kita. Ya. Lalu ada yang keempat, seperti yang dilakukan Sinergio TV ini. Yaitu streaming melalui platform-platform digital. Keempat-empat ini adalah hasil dari satu proses disrupsi dan transformasi teknologi. COVID-19 ya, memang memberikan dampak yang luar biasa bagi kita, ya, umat di dunia ini, penghuni planet bumi ini, termasuk di Indonesia ini. Tidak saja di masalah medis, tapi juga non medis, ya, dampak khususnya di bidang perekonomian, di mana tekanan perekonomian, kontraksi ekonomi dunia begitu luar biasanya. Ya, nanti mungkin didalami oleh Pak Purnomo lebih lanjut ya. Tapi kontraksi ekonomi luar biasa besarnya. Nanti kita lanjutkan itu. Tetapi ada sisi lain dari COVID-19. Sisi lain dari COVID-19 adalah akselerasi transformasi digital. Di mana manusia dituntut untuk memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi, informatika dan digital space ya dengan benar dan cepat. Kita bermigrasi dari physical space ke digital space. Karenanya marilah kita isi ruang digital ini dengan baik dan bermanfaat. Termasuk di dalamnya tentu di industri penyiaran. Apabila gagal kita mengisi ruang digital, maka yang ada adalah kehancuran. Dan kita tidak boleh gagal untuk itu. Nah, dalam hal ini tentunya sangat tergantung ya kepada beberapa hal. Transformasi digital yang saat ini sedang terjadi secara akseleratif ya. Pemerintah Pak Presiden Joko Widodo mengantisipasinya dengan mengajak 5 spiral bangsa secara bersama-sama bergerak masuk ya ke dalam digital space kita. Masuk dalam transformasi digital. Tugas pemerintah pasti yang pertama memastikan dan menyelesaikan ya deployment infrastruktur ICT atau TIK kita, teknologi informasi dan komunikasi. Itu tugas. Saat ini kita sudah menggelar luar biasa banyaknya yang kita lakukan dari berbagai jenis teknologi yang kita miliki, deployment infrastructure-nya, tapi masih butuh untuk menyelesaikan the middle mile network dan the last mile network untuk menjangkau ya masyarakat di pemukiman, termasuk di wilayah 3T yang luar biasa besar tantangannya.
Berbagai pilihan teknologi digunakan. Deployment fiber optic, yang menggunakan microwave link, bahkan dengan menggunakan spot-spot satelit untuk menjangkau masyarakat-masyarakat yang jauh di pedalaman. Karena kita ingin mengajak keseluruhannya untuk masuk ke dalam ruang digital, khususnya UMKM dan ultramikro. Saya secara pribadi di berbagai fora internasional, ya baik itu di ASEAN China, digital economy, mengedepankan bagaimana pentingnya mengajak serta ya UMKM dan ultramikro masuk dan memanfaatkan ruang digital kita. 60% GDP nasional kita didukung oleh UMKM. 64 juta UMKM di Indonesia ini, 9,4 jutanya adalah UMKM digital. Tugas kita besar. Pemerintah harus memastikan untuk menyelesaikan legislasi primernya, payung-payung hukum, ya, agar ruang digital dimanfaatkan dengan bermanfaat, ya secara bermanfaat, tetapi dalam koridor-koridor hukum yang memadai. Makanya saya saat ini juga sangat mendorong untuk menyelesaikan salah satu yang penting, yaitu Indonesian General Data Protection Regulations. Rencana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Ya, kita tahu ada serangan terhadap data pribadi, dan data pribadi adalah satu resources yang penting untuk masa depan bangsa negara. Dengan teknologi, artificial intelligence, big data dan seterusnya bisa diramalkan ya posisi suatu negara di waktu yang akan datang. Proposisi kita harus kuat di situ untuk menjaga agar data ya kita lindungi dengan baik. Salah satunya. Tapi banyak yang lain juga. Ya di bidang pertelevisian, walaupun parlemen baru saja mengatakan revisi undang-undang penyiaran ditunda ke tahun 2021, akan tetapi ada sektor atau bagian daripada digitalisasi pertelevisian yang masuk di dalam rencana undang-undang Omnibus Law. Mengapa itu masuk di sana? Ya, karena memang pertelevisian juga harus bermigrasi ke digitalisasi. Saat ini Bapak-bapak, ya masyarakat menggunakan smart TV. Itu smart TV itu TV digital sebetulnya. Tetapi siarannya masih analog. Siarannya analog. Nah ini persoalan kalau masyarakat, nah ini hanya dalam ruangan ini aja ya. Masyarakat bisa marah, dia memberi sesuatu yang tidak dia gunakan. Sejak dia beli sampai barang itu rusak. Karenanya kita harus mendorong percepatan menyelesaikan undang-undang menghantar kita masuk ke digitalisasi broadcasting kita. Dengan cara ya analog switch off. Nanti detailnya boleh didiskusikan. Saya ingin memberikan pesan kepada pelaku industri, pada usahawan-usahawan, industrialis kita, untuk menjaga baik-baik agar digitalisasi pertelevisian dan broadcasting kita harus sukses. Jangan sampai tertinggal di analog akibat dari disrupsi teknologi. Saat ini mainstream, lembaga-lembaga mainstream penyiaran dihadapkan dengan over the top bisnis pendatang baru. Sebagaimana Sinergio TV. Dia tidak mengacu kepada mainstream TV, tapi dia nempel dan masuk ikut ambil bagian di downstream melalui over the top businesses. Yang mana dari sisi legislasi kita, over the top businesses televisi melalui OTT belum ada payung hukum yang menjadi acuan penyiarannya. Sambil mainstream TV harus mengikuti seluruh undang-undang yang ada dan diatur secara disiplin tertib dengan kewajiban dan sanksi-sanksi. Ini juga salah satu tugas Kominfo bersama parlemen tentunya untuk menjaga ya koeksistensi dan playing fields yang sama. Ini kita akan menyusun sama-sama dan saya minta dukungan apabila ada industrialis, ya broadcasting industrialis yang menentang gagasan digitalisasi pertelevisian, perlu kita pertanyakan semangatnya apa itu. Karena kontestasi di bidang industri broadcast tidak saja di antara stasiun TV, tapi juga dengan the newcomer over the top businesses. Sebagaimana yang hari ini kita saksikan. Tapi dari sisi pemerintah karena ini menjangkau masyarakat dan akan menghantar konten-konten yang baik untuk tujuan kehidupan bernegara kita tentu didukung.
tentu kita dukung. Kita harapkan menjadi content provider yang baik, ya, konten kreator yang gagasan-gagasan yang kreatif, ya, yang memungkinkan meneruskan karya Sanggar Prativi yang luar biasa yang sudah dilakukan dari puluhan tahun yang lalu, ya, menerjemahkan secara langsung bagaimana hidup bernegara yang sehat dengan pilar-pilar kebangsaan kita itu untuk menjadi yang terdepan dan menjadi arena, ya, untuk diterjemahkan dalam kehidupan keseharian masyarakat kita melalui, ya, mengangkat nilai-nilai lokal. Tadinya kita disibukkan dengan globalisasi, saat ini justru kita melihat ke dalam, bagaimana mengangkat. COVID-19 mendorong kita untuk bangga buatan Indonesia sendiri. COVID-19 menghambat branded internasional yang selama ini menguasai ruang ekonomi kita, ya, dan harus substitusi diisi oleh dari dalam negeri kita sendiri. Untuk Sergio TV, saat ini di Indonesia dari 270 jutaan penduduk kita, ada 175 juta internet users, 64% kira-kira. Begitu besarnya pangsa pasar, upside bisnisnya Pak Abe luar biasa. Ini tinggal gagasan konten yang menarik, ya, maka akan berpindah. Apalagi kalau target market segmennya adalah millennial groups, ya. Millennial groups memang ini, ya, dia tidak bisa hidup tanpa teknologi digital. Itu bagian dari keseharian kehidupannya. 160 juta pengguna media sosial. Power yang luar biasa untuk kita. Tapi bisa power yang bermanfaat, bisa juga power yang menghancurkan kalau salah digunakan. Ini saya ingin mengingatkan bahwa sekaligus kesempatan ini Sergio TV, ya, juga menjadi agen terdepan untuk, ya, menyampaikan pada masyarakat agar kita mengisi dan menggunakan digital space kita dengan benar, dengan baik, dengan cerdas dan bermanfaat untuk pembangunan bangsa, negara, dan rakyat kita sekalian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mendukung ini dan mari kita menatap masa depan kita dan melanjutkan perjuangan kita bersama sejalan dengan apa yang disarankan oleh pemerintah di bawah leadership Pak Joko Widodo, Presiden kita, ya. Jaga produktivitas kita, tingkatkan produktivitas kita, tetapi juga dengan tetap aman dari COVID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, Santi, Santi Om. Salve, amici miei.